Shalom. Devosi Imamat 26 ayat 1-13, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari tentaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Di dalam sebuah perjanjian, komitmen kedua belah pihak terhadap perjanjian tersebut adalah sangat penting. Tanpa komitmen, perjanjian itu menjadi kosong. Tuhan Allah telah berinisiatif membuat perjanjian dengan manusia. Komitmen Allah pada janjinya tentu tidak perlu diragukan lagi. Komitmen ketaatan manusia itulah yang perlu ditumbuhkan setiap waktu. Sebab Tuhan Allah selalu setia pada janjinya, sebaliknya manusia belum tentu setia pada janji itu. Tuhan Allah tidak hanya melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir, seperti yang pernah dijanjikannya dan itu menjadi kenyataannya. Bukan saja membebaskan perbudakan Mesir, tetapi juga membuat perjanjian dengan mereka. Dan umat Israel kini telah berganti tuan dari kekejaman bangsa Mesir kepada Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat. Di dalam perjanjian itu, umat Israel dipanggil untuk hidup taat kepada Allah. Itulah ketentuan perjanjian. Ketaatan dimulai dari hal sederhana, yaitu larangan membuat patung atau tugu untuk disembah. Ayat pertama langsung menjelaskan demikian. Ketaatan yang lebih dalam melalui perayaan Sabat, dan perayaan itu umat Israel diajak untuk berfokus kepada Allah. Allah berkenan kepada ketaatan umatnya, dan Tuhan Allah berjanji akan memberikan berkat bagi mereka yang taat. Berkat yang dijanjikan Tuhan dalam firman yang kita baca hari ini begitu banyak dan begitu besar. Antara lain musim yang baik untuk menanam, berdiam dalam negeri yang penuh dengan damai sejahtera, lenyapnya binatang buas pengganggu ternak dari umatnya, dan memberikan keturunan yang banyak. Dengan janji itu, umat Israel tidak lantas diam saja. Mereka yang menerima janji berkat dari Tuhan Allah harus tetap bekerja keras. Mereka harus mengerjakan ladang,
harus tetap menanam dan mengirik. Dan lewat kerja keras daripada umat Israel, Tuhan yang adalah sumber berkat akan menyatakan berkat-Nya. Ketaatan kepada Tuhan Allah adalah kunci menyambut perjanjian antara Tuhan Allah dan umat-Nya. Dalam perjanjian itu, Tuhan Allah menyatakan akan memberikan berkat kepada manusia. Dan manusia meresponnya dengan ketaatan yang dinyatakan melalui kerja keras dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Menjadi orang yang taat pada masa kini seringkali dianggap kuno atau mungkin dianggap bodoh. Namun ketaatan adalah hal yang Allah kehendaki. Itulah yang membuat Allah dimuliakan, yakni hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Melakukan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik dan setia. Kalau Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan, lakukanlah itu dengan baik dan setia. Jika Tuhan melarang, janganlah kita melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tentunya semua itu kita lakukan dalam rangka kasih kita kepada Tuhan dan menyenangkan hati-Nya. Dan tentunya seperti pembacaan firman Tuhan hari ini, berkat selalu tersedia bagi mereka yang taat. Terlebih kita yang sudah diikat dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Tuhan siap memberkati umat-Nya, tentunya bagi mereka yang taat dan setia melaksanakan apa yang dipercayakan dalam kehidupan setiap hari. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, barang siapa percaya kepada anak, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi umat perjanjian baru seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 pun menjelaskan bahwa kita sebagai orang percaya diwujudkan kepercayaan kita dengan ketaatan. Karena percaya adalah taat. Karena itu mari kita terus belajar taat. Selagi kehidupan ini masih diberikan kepada kita sekalian, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Belajarlah taat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perjuangkan. Dan tentunya Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Karena memang tugas Roh Kudus adalah menolong dan memampukan kita untuk mentaati firman-Nya, mentaati apa yang diperintahkan dan diteladani oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Alamilah penyertaan-Nya, alamilah berkat-berkat-Nya ketika kita hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.